Dongeng Dunia Kita Semua. Masih bersama Kak Rati dan juga Kak Nanda. Tentu saja kita di dunia dongeng ya, adik-adik, dunia yang penuh keajaiban dan misteri. Misteri. Ya karena di sini penuh banyak keajaiban, terus keujuk-ujukan. Ujuk-ujukan apa itu? Banyak keujuk-ujukan kayak gitu. Terus ada pohon bisa ngomong, ya hanya di dongeng. Iya. Binatang bisa ngomong. Punya kemarin ayam bisa ngomong. Nah kan seru banget. Ada yang bisa berubah menjadi batu. Nah loh. Iya, dan adik-adik sekarang kita sampai di segmen bahwa itu tadi Mbok Srini sama Timun Emas udah kehabisan ide, waktunya habis. Nah, mendekati hari di mana raksasa ini akan ingin menyebutnya. mengambilkan, ya, menyebutnya. Nah, pagi harinya Mbok Srini bertemu dengan seorang petapa di sebuah gunung. Ini petapa. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal ternyata, Kak Rati. Nah, sesampainya di sana, Mbok Srini langsung menceritakan soal kondisinya. Apa yang dia alami, ia ceritakan semuanya. Dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil yang katanya bungkusan ini berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya, Kak Rati. Itu ada terasinya, jangan-jangan suruh bikin sambal terasi. Enak banget itu, jadi lapar ini Kak Nanda. Aku makan dulu deh. Jangan, belum selesai. Baik. Tentu saja setelah itu Mbok Srini pulang dengan lega ya. Akhirnya ada solusi ya. Ada solusi. Nah, terus kemudian pada saat mereka lagi tidur, Mbok Srini dan Timun Emas tiba-tiba ada dengar suara langkah besar. Pum, 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 pum. Timun Emas bangun. Itu buto ijo datang. Cepet kamu bawa ini bungkusan ini, jarum, terasi, timun semua. Kamu pergi lari. Pada saat Timun Emas lari, Mbok Srini menemui buto ijo. Ada apa buto ijo kamu kesini? Saya ingin mengambil dan menjemput anak itu. Buto ijo. Timun Emas sudah pergi. Kemana dia? Pergilah. Itu dia. Jangan dikejar. Ada. Kita lihat Timun Emas lagi lari. Dan setelah melihat ada buto ijo, dia lempar mentimunnya. Istimewa sekali adik-adik. Ternyata timun sebiji tadi pas dilempar ke ladang berubah menjadi ladang timun yang berbuah lebat. Dan buto ijo kesenangan. Dia makan timun itu dengan lahap sampai seluruh ladang habis lahapnya. Dan tentu saja hal itu menguntungkan bagi Timun Emas untuk meneruskan perjalanannya berlari. Dan akhirnya larinya melambat untuk mengejar Timun Emas. Tapi setelah itu, buto ijo kejar Timun Emas lagi. Timun Emas lari. Dan kemudian Timun Emas melempar bungkusan yang kedua berisi jarum. Bang! Dan ajaib adik-adik, tiba-tiba dalam sekejap hutan belantara menjadi hutan bambu yang runcing. Wah, dan tentu saja itu menghalangi perjalanan buto ijo mengejar Timun Emas. Tapi akhirnya ternyata buto ijo bisa melewati itu semuanya. Dan akhirnya Timun Emas melemparkan garam ke hutan itu dan dalam sekejap berubah menjadi laut. Dan sekalipun sempat tenggelam adik-adik, buto ijo ternyata karena raksasanya besar bisa berenang lagi. Aduh, Timun Emas lari. Aduh, bagaimana ini ibu? Bungkusannya tinggal 1. Ternyata buto ijo kuat sekali. Dia bisa menyeberangi lautan. Yang terakhir dilemparkan terasinya. Dalam sekejap berubah
berubah menjadi ladang lumpur. Nah, sekalipun kelihatannya aman, tapi ternyata adik-adik ladang lumpur itu merupakan lumpur hidup yang kalau diinjak itu akan menelan siapapun di atasnya. Dan adik-adik bisa ditebakkan, ternyata akhirnya mana? Buto ijonya tidak muncul lagi karena akhirnya buto ijo harus menyerah ditelan lumpur hidup. Yeay! Lalu Saya bukan buto hijau kan? Saya kan ada. oh iya, sudah bukan buto ijo lagi ya. Aduh. Wah, Timun Mas senang sekali. Lika-liku ya. Betul, perjuangan. Gimana? Nah, akhirnya Timun Mas langsung berlari menuju rumahnya untuk bertemu ibunya kembali. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini langsung berucap syukur kepada Tuhan. Dan sejak itu Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia selama-lamanya. Yeay! Adik-adik. Wah, gimana seru banget kan tadi Seru ceritanya. banget kan? Nah, pesan moralnya. Apa karate? Kita bisa melihat effort dari Seorang ibu dan anak. Mereka bersatu padu mengalahkan kejahatan. Ini tidak menyerah. Tidak menyerah. Mencoba segala cara untuk bisa berjuang. Oh, yeah. Berjuang sekuat tenaga. Ya, begitulah adik-adik, setelah ada perjuangan dan doa, akhirnya bisa mereka sukses menyelamatkan diri. Demikian juga adik-adik ya, sama bunda-bunda di rumah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Kalau lagi ada masalah, jangan menyerah, kita tetap berusaha dan berdoa. Betul. Ya. Nah, Karati, kami ingatkan kembali bahwa cerita yang habis kita bawakan tadi itu adalah cerita fiksi belaka. Iya, cerita fiksi belaka dari Jawa Tengah. Ini sekedar untuk mengingatkan kita. Kita nggak boleh punya niat jahat ya, karena kalau memiliki niat jahat, awalnya jahat, akhirnya tentu saja akan celaka dan tidak akan berakhir baik. Oke. Itu tadi ceritanya, adik-adik. Selesai dah. Masih ada yang penasaran dengan cerita kita selanjutnya, Karati? Oh, ada keajaiban apa lagi ya di dunia dongeng? Kira-kira bisa disaksikan jam berapa sih, Karati? Di mana sih? Diingetin lagi ya, Minggu jam 2 sampai jam 3 sore. Setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 3 sore. Tentu saja ada Kak Nanda dan juga Kak Karati. Oke, demikian adik-adik untuk cerita hari ini. Kita berdua masih pamit. Karena kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Masih di Dunia Dongeng, dunia kita semuanya. Bye-bye.